dalam kegiatan Forum Tindakan Aksi Nyata Budaya Positif. Nanti akan dipaparkan langsung oleh calon guru penggerak Ibu Jaine Tombiling, Sarjana Teologi di siang hari ini. Dan tentunya kita awali semuanya dengan doa, dan izinkan saya berdoa menurut agama kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kenaikkan kepadamu Bapa di dalam sorga, karena nyatalah Tuhan akan setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, yang terhormat calon guru penggerak Ibu Jain, serta teman-teman guru yang saya hormati. Pertama-tama tentunya sebagai sayang Tuhan yang senantiasa melingkupi akan kehidupan kita. Iya, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Fransi Lakoy SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana yang sudah memberikan sambutan di siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi Forum Tindakan Aksi Nyata Budaya Positif yang langsung akan dipaparkan oleh calon guru penggerak yang terkasih Ibu Jaine Tombiling, Sarjana Teologi. Disilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih dan kemurahannya boleh ada di tempat ini, di Forum Aksi Nyata Budaya Positif, dan tentu berterima kasih untuk kesediaan bahkan support dari pimpinan sekolah, Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Jacqueline Dian MPD, bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bapak Fransi Lakoy yang sudah membawakan sambutan tadi, Ibu Meiske Muhammad SPD, bersama dengan teman-teman guru yang boleh hadir saat ini. Nah, saat ini saya akan berbagi, saya bukan menggurui, tetapi berbagi karena sama-sama kita belajar, karena belajar adalah sepanjang hayat. Berbagi budaya positif, ini fasilitator kami, Ibu Sri Mujahidatin SPD, dan pengajar praktik Ibu Milani Kain SSI GR, dan saya CGP Angkatan 8 Manado, Sulawesi Utara. Jaina Serwatonian Sarjana Teologi. Pendahuluan, budaya positif di lingkungan sekolah perlu dilakukan. Upaya ini merupakan wujud sinergitas karakter building, pembentukan karakter pada siswa di lingkungan belajar, dalam hal ini SMA Negeri 4 Manado. Hal ini merupakan upaya untuk menanamkan budaya positif kepada siswa untuk membangun generasi yang bermartabat. Nah, dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna, dengan cara melakukan berbagai upaya dalam menerapkan dan meningkatkan disiplin, kesungguhan mengontrol murid dalam menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, konsep disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini dapat kita lihat teori stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, berubah ke teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda.
memahami bahwa realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kaitan disiplin positif dan kebajikan universal. Seseorang yang memiliki disiplin diri atau motivasi intrinsik dari dalam, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Contoh kebajikan universal dalam hal ini profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Contoh kebajikan universal yang lainnya, kejujuran, kebaikan. Ini salah satu contoh profil pelajar Pancasila. Itu adalah kebajikan universal. Yang kedua, konsep disiplin positif atau teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi, Diana Gossen, seorang psikolog, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 3, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Saat ini kita akan melihat video pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin suaranya kurang kuat, nanti lewat laptop. Saya sudah coba pakai pengeras suara tapi tidak masuk. Tapi ada teksnya. Bapak Ibu mohon untuk perhatikan. 5 kebutuhan dasar manusia. Sampaikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. KHD dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya,
hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu: pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat
terlihat paling cuek pun, jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid apa adanya sesuai kodratnya. Karena mereka memiliki kekuatannya masing-masing. Guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar akan merasa diterima. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Kebebasan berarti kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid. Sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, ia memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mencermati sebelum mencoba hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Sangat penting bagi kita untuk
sehingga memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita. Ya, ini pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol. Diana Gosen menyebutkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita sebagai guru seringkali memposisikan diri, apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Mari saat ini kita lihat 5 posisi kontrol. Contoh ini video sangat bagus sekali. Mari kita lihat dan berefleksi, apakah kita sering menempatkan diri di mana? Sebagai penghukum kah? Sebagai pemantau, teman, atau sebagai manajer? Lima posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana Gosen dan contoh penerapannya. Bapak Ibu, ini merupakan drama. Ya, nanti semua. Posisi penghukum yang pertama, 2 posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, 4 posisi pemantau atau monitor, yang kelima posisi sebagai manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Bapak Ibu mohon perhatikan, ini adalah video contoh seorang guru yang memposisikan diri di 5 posisi kontrol ini. Maka kita salah satu, ya, yang pertama posisi penghukum. Kamu lagi selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Ini sebagai posisi penghukum. Maaf Bu, saya apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus lari ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu?
berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Mungkin kita pernah ada di posisi ini sebagai posisi penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman verbal atau fisik. Dampak posisi penghukum bagi murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Naren, selamat pagi Bu. Naren, kenapa kamu terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah. Kalau kamu terlambat lagi nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Gimana ini? Maaf Bu. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf Bu, maaf sekali. Pembuat rasa bersalah, posisi ini suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampak posisi pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu. Saya terlambat membangunkan saya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya larinya kencang, tetap gak kekejar. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang. Biar tidak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, posisi sebagai teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, jadi dorongan dari luar, murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan itu. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian yang keempat, posisi pemantau atau monitor.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Kamu sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Saya harus tinggal pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan terakhir, posisi manajer yang seharusnya ini yang kita lakukan sebagai seorang guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Kakak saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun pagi? Tidak ada. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik murid? Posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi manajer. Namun tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari kita terus berlatih dan bersemangat, dan selamat kita menerapkan.
Selanjutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Ketika kita memilih menjadi posisi sebagai manajer, sebagai seorang guru, ini segitiga restitusi adalah bagaimana ketika kita berhadapan dengan murid saat murid sedang ada dalam masalah. Penerapan segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang diterapkan kepada siswa yang bermasalah. Guru memposisikan diri sebagai manajer. Selamat siang Sarah, siang Pak. Sudah lama tidak ketemu Sarah. Kenapa hari ini Sarah di sini? Kesal Pak, kesal banget. Masa dikatain tukang fitnah? Ya aku marah lah. Kesal banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak, kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja? Saya bela diri, masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri pasti sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemas padahal. Saya pasti bela diri. Ya pasti ya, tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar. Ini posisi memvalidasi tindakan yang salah. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah sekarang coba lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak Eka di kelas. Menanyakan keyakinan. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak, jadi pemarah. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin pada saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Saya meyakini, kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting bagi kamu Pak. Kita perlu saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Jadi saya lebih bersabar, mengambil waktu, jeda untuk kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, bersedia. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan senantiasa proaktif.
Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ajukan pertanyaan. Satu, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah. Kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ajukan pertanyaan satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya sisi yang terakhir, sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang sama. Ajukan pertanyaan. Satu, sebagai keluarga atau sebagai kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan segitiga restitusi. Satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Permasalahan ringan tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan. Bisa dengan menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan bermakna, murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif ini. Sekiranya kita bisa mengaplikasikannya dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru mapel ataupun sebagai wali kelas. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sesuai dengan materi kita saat ini. Kalau ada, silakan kita berbagi bersama, atau mungkin ada pemikiran lain, masukan lain dari Ibu Bapak Guru sekalian, kita diskusikan bersama. Karena ini forum berbagi, bukan menggurui. Boleh? Ya, silakan Ibu Wakakur. Ya, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama-tama apresiasi yang sangat tinggi untuk presentasi dari Ibu Jane Tombiling Eseol selaku yang mempresentasikan tentang budaya positif bagi kita di pagi hari ini. Dan pada saat ini yang akan saya tanyakan Ibu Jane, apakah sudah adakah salah satu dari 6 budaya positif yang sudah disampaikan tadi yang sudah dipraktikkan Ibu Jane selaku CGP di dalam kelas maupun di luar kelas? Terima kasih. Terima kasih. Tentunya budaya positif ini ketika sebagai calon guru penggerak harus ada aksi nyatanya. Tapi berhubung ada waktu libur, pelaksanaannya ketika sudah masuk sekolah. Saya sudah menerapkan budaya positif ini, memposisikan diri sebagai manajer ketika menangani kasus siswa yang datang terlambat. Ketika datang terlambat, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, menanyakan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Anak-anak sendiri yang menyampaikan bahwa kenapa terlambat. Ada yang menyampaikan, saya terlambat Bu karena saya telat bangun. Ada yang menyampaikan, Bu saya terlambat karena motor saya bermasalah. Kemudian saya menstabilkan identitas, semua orang pernah melakukan kesalahan. Siapa yang mau buat kesalahan? Tentunya kita semua tidak mau berbuat kesalahan, tapi kita pernah semua melakukan kesalahan. Bahkan ibu pernah juga melakukan kesalahan. Bagaimana kita mengakali ketika kita datang terlambat? Kemudian satu-satu mereka menyampaikan, oh saya akan setel alarm Bu. Kemudian yang motor besar, sebaiknya mungkin kita mesti cek dari malam kan Bu. Jadi pernyataan itu muncul dari diri mereka sendiri, muncul dari diri mereka atau motivasi intrinsik dari mereka yang menyampaikan dan mereka yang memulai tindakan.
Nah, ketika menanyakan keyakinan kelas, kebajikan universal yang mereka tahu, Bu, saya tahu disiplin di sekolah, jam masuk jam 7. Apa yang harus kami lakukan? Berarti saya harus datang lebih awal. Nah, ini segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ketika menangani kasus siswa yang terlambat. Jadi dari diri mereka tahu nilai-nilai kebajikan bahwa terlambat itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Maka dari diri mereka juga yang memutuskan bahwa saya besok akan menyetel alarm sendiri. Saya akan mengecek motor saya. Dan itu muncul dari diri mereka sendiri. Kemudian ketika menerapkan keyakinan kelas, penerapan keyakinan kelas belum dilakukan di dalam kelas, tetapi saya sudah menerapkan asesmen diagnostik non-kognitif di kelas. Ada hal-hal yang dapat dilihat dari asesmen diagnostik itu ketika apa pelajaran yang kamu senangi, kegiatan apa yang kamu senangi di dalam kelas. Saya suka guru yang bagaimana yang kamu senangi. Banyak yang menyampaikan bahwa saya ingin guru yang suka bercanda. Saya tidak mau pelajaran yang membosankan. Nah, dari hal-hal tersebut sebenarnya akan lanjut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat bersama di dalam kelas. Dan keyakinan kelas itu ya menjadi kebajikan universal. Jadi itu kata-katanya adalah kata-kata positif. Jadi kalau biasa orang bikin peraturan tidak boleh terlambat. Kalau buat keyakinan kelas datang tepat waktu. Jadi tidak ada kata negatif. Jadi buat kata positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kata positifnya buanglah sampah pada tempat. Jadi demikian. Nah, mungkin ada yang lain? Ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya di sini karena baru awal pernah dengan materi Ibu Wakakur dulu, tapi waktu itu cuma pas waktu kemarin. Sekarang saya baru tahu bahwa budaya positif itu adalah ada 6 tadi, tapi yang saya kutip adalah segitiga restitusi tadi dalam pembentukan kolaborasi untuk mencari solusi, membantu siswa. Seperti apa itu? Maksudnya saya selama ini sebagai guru menegur siswa, ya sesuai dengan yang saya dapatkan waktu yang kemarin-kemarin. Jadi bagaimana saya sebagai guru bisa mempraktekkan diri ke siswa sebagai segitiga sebagai manajer di kelas. Saya minta tolong ini karena saya ini baru pemula, tak tahu apa itu budaya positif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, tadi 5 posisi kontrol kan. Yang pertama pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau. Ini dianjurkan sebaiknya kita memposisikan diri, kontrol kita guru adalah sebagai manajer. Nah, dalam posisi manajer yang kita terapkan adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang sudah dibahas satu-satu tadi. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya sebenarnya ketika kita ada di posisi manajer, tidak harus satu menstabilkan identitas, kedua mesti menanyakan keyakinan. Tidak, sama seperti contoh tadi, orang boleh kalau anak sementara ada dalam masalah, ada masalah apa? Jadi orang yang membicarakan sendiri.
dorang yang mengeluarkan sendiri. Bu, kita kok di kelas dorang bilang begini, kita dorang bully. Kiapa sampai begitu? Jadi dorang yang menyampaikan, mereka yang menyampaikan sendiri. Akhirnya menstabilkan identitas. Dorang semua pasti pernah melakukan kesalahan. Dorang semua pasti pernah bikin kesalahan. Ibu juga pernah. Nah, sebaiknya apa yang dorang lakukan? Tadi kalau misalnya misalnya Jerry bilang, Jerry ada marah-marah. Yuk kita langsung marah-marah. Nah, keyakinan kelas itu pentingnya orang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan atau kebajikan universal. Misalnya kejujuran, ya, menghormati teman. Itu keyakinan kelas, dan kita buat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas yang itu harus orang tampal di dinding kelas yang cepat dilihat. Sehingga dari keyakinan kelas itu ketika ada masalah, ya, tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang kamu tahu yang sebenarnya bisa mengatasi masalah ini. Kejujuran, kebaikan itu muncul dari anak sendiri. Karena sebenarnya itu anak itu memiliki nilai-nilai kebajikannya yang dia sudah tahu. Ya. Jangan seperti contoh tadi, guru memposisikan diri sebagai penghukum. Kamu itu salah, kamu itu pemberontak, kamu. Jadi anak akan tertanam bahwa dia ini pemberontak, dia ini salah dan sebagainya. Jadi demikian untuk segitiga restitusi. Ada yang lain lagi? Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang saya ajukan ini, pengalaman saya baru pertama berada di kelas 21 sebagai wali kelas. Jadi sebelum saya kembali ke kelas waktu itu terjadi sedikit di dalam kelas antara siswa perempuan dan laki-laki. Di sini siswa yang A dia langsung memegang kemeja daripada siswa laki-laki. Jadi dalam posisi ini siswa perempuan ini agak tinggi dan siswa laki-laki agak pendek. Jadi seperti itu. Siswa yang perempuan langsung pegang kemeja laki-laki. Otomatis juga yang dia pegang ini langsung pegang. Kita langsung balik kanan, ada apa, masalah apa? Kita langsung tanya. Siswa yang A ini, yang cewek bilang, cuma fokus ini dulu. Yang saya mau tanya sini, bagaimana kita sebagai dalam posisi ini mau mengatasi masalah ini. Dan yang kedua, pertanyaan saya yang kedua tentang materi yang tadi itu, bagaimana kita sebagai guru menempatkan diri sebagai manajer. Jadi dari kasat mata kita kan orang lihat bahwa dari segi penghukuman masih banyak terjadi di lingkungan sekolah yang ada. Kebetulan tadi ada Wakasek, materi ini sangat bagus untuk disosialisasikan bukan cuma pada beberapa guru, tapi mungkin pada satuan kita yang ada di SMA Negeri 4 ini, agar supaya kita boleh menempatkan diri sebagai guru, sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dalam kasus tadi ketika seorang perempuan, anak, murid, dia melakukan kekerasan, tetapi ketika ditanya dia bilang cuma bagus ini. Ya. Mari kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Ini hubungannya dengan fisiologis, makan, minum, pakaian dan sebagainya, kesenangan, penguasaan, merasa diterima, kebebasan, freedom dan sebagainya. Sebagai guru, sebaiknya kita melihat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kadangkala ada anak-anak yang bertindak kasar, ya, bahkan seorang perempuan itu bertindak kasar,
Mungkinkah dia tidak terpenuhi salah satu pemenuhan 5 kebutuhan dasar ini? Ketika dia mungkin merasa tidak diterima, merasa tidak dicintai, dia akan mencari perhatian dari orang lain, bahkan dari temannya, bahkan dengan kekerasan sekalipun. Jadi sebagai guru sebaiknya ada face to face, ada berkolaborasi dan menanyakan. Mungkin ada masalah di rumah, atau sebagai contoh ada murid yang dia kedapatan mencuri untuk membeli makanan. Mungkin kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Ketika di rumah dia tidak mendapat jajan, ketika di rumah dia tidak ada makanan. Hal-hal seperti ini yang harus kita gali, yang harus kita ketahui dan harus kita pahami sebagai seorang guru. Untuk kita dari hati ke hati bertanya dan berbicara dengan murid-murid kita. Sehingga ada hal-hal masalah-masalah yang terjadi, sebenarnya mereka mencari, memenuhi. Ada hal-hal yang tidak terpenuhi di 5 kebutuhan dasar ini. Ada yang ingin menguasai, penguasaan. Ada yang merasa karena kita tidak dicintai di rumah, kita mau cari perhatian di sekolah dengan bikin kekerasan. Ya, ini hal-hal ini yang harus kita gali dari hati ke hati dengan murid untuk bertanya ada masalah apa sebenarnya, sehingga itu bisa ditarik. Oh, dia masalah Lute sebenarnya dia karena ada masalah di rumah, orang tua tidak ada perhatian, sehingga dia mau mencari perhatian dari guru, bahkan dari teman-temannya, untuk merasa dia ini punya kuasa, merasa mau menguasai. Ya. Karena itu tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar ini. Nah, sebagai seorang guru kita memposisikan diri sebagai manajer, gitu. Jadi ada hal-hal yang kita lakukan seperti tadi, kita gali dari motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri, sehingga dia yang berbicara, dia yang menyampaikan masalah apa yang terjadi. Kita kemudian menstabilkan identitas, artinya itu masalah Ibu Le pernah alami masalah. Semua orang yang tidak luput dari kesalahan, tapi dari kesalahan itu kemudian orang validasi kesalahan. Artinya itu kesalahan kan, apakah baik? Itu yang kamu lakukan apakah baik atau tidak baik? Dia yang akan menyampaikan, tidak baik Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu pahami? Tentunya kita mempunyai bahasa kita sendiri. Orang kan tahu tuh sama dengan kalau yang Muslim ya, kita bisa mengaitkan dengan itu. Kalau yang Kristen, sudah tahu dah apa itu buah-buah roh, kesabaran, kebaikan. Dorong sendiri yang akan menyampaikan dan mereka sendiri yang akan mengambil keputusan untuk bertindak. Apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika kamu ada di posisi, ketika kamu berhadapan dengan teman yang suka membulikan, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Mereka sendiri yang menyampaikan. Ya, dan sebaiknya memang keyakinan kelas kita sudah buat terlebih dahulu. Ini kejujuran, kebaikan, ada banyak contoh di Google, orang boleh lihat. Mungkin ada lagi yang terakhir, orang diskusi sama-sama, berbagi sama-sama. Jadi memunculkan hal-hal positif. Makanya ini kurikulum Merdeka sangat baik sekali, karena filosofi KHD itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya, ya, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak. Bahkan dikatakan Tuhan menghamba pada anak, menuntun murid, bukan menuntut. Ya, realitanya mungkin tidak sapu rata semua sama, tetapi kebanyakan kita menuntut murid. Kebanyakan bukan menuntut. Ada lagi Bapak Ibu, ini tentunya berproses kan, tidak segampang membalik telapak tangan, tetapi paling tidak hal-hal positif tentang budaya positif ini dibagikan untuk kita kerjakan bersama-sama, berkolaborasi untuk kebahagiaan dan semua berpihak pada murid. Kalau tidak ada, saya rasa demikian untuk presentasi budaya positif. Saat ini
Semoga bermanfaat untuk kita sekalian sebagai seorang pendidik. Dan banyak-banyak terima kasih untuk rekan-rekan sekalian untuk kesediaan waktu di tempat ini, bahkan untuk mensupport saya sebagai calon guru penggerak dalam rangka pemenuhan tugas saya saat ini Forum Aksi Nyata Budaya Positif. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih.